Salam saudara-saudara, saya menanggapi Ade Armando, apakah FPI itu organisasi jahat atau tidak. Yang jelas FPI bukan ISIS. Itu kesimpulan pertama dari Ade Armando, tetapi saya tidak memperpanjang. Apakah FPI adalah organisasi teroris? Pertanyaan ini mengemuka gara-gara pengamat terorisme Sidney Jones menganggap tuduhan terorisme kurang tepat dialamatkan kepada FPI. Sidney jelas bukan pecinta FPI, tapi sebagai ilmuwan dia nampaknya merasa harus sangat berhati-hati dengan istilah yang digunakan. Buat Sidney, FPI itu tidak bisa disamakan dengan ISIS atau Jamaah Islamiyah misalnya. Dia melihat FPI itu bukan organisasi yang membom musuh-musuhnya atau membunuhi lawan-lawannya. Dan kalaupun ada anggota FPI yang pernah terlibat dalam aksi terorisme, itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa FPI adalah organisasi teroris. Menurutnya kaum teroris itu punya beragam latar belakang. Ada yang dari pemuda Muhammadiyah, ada yang pernah jadi anggota PKS, dan ada juga yang mantan FPI. Saya duga sih Sidney tidak akan keberatan kalau FPI disebut radikal, tapi bukan teroris. Saya paham dengan penjelasannya, tapi saya juga nggak sepenuhnya setuju. Perdebatan ini ada dalam konteks pelarangan FPI yang ditetapkan oleh SKB 6 Menteri. Pertanyaannya, apakah FPI pantas dilarang berkegiatan dan apakah pelarangan itu dapat dibenarkan dalam koridor demokrasi? Sidney tidak mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan pelarangan itu. Dia sekedar menyatakan bahwa kalau ada sampai yang menyatakan bahwa FPI layak dilarang karena mereka adalah organisasi teroris, penyebutan FPI sebagai organisasi teroris itu sebenarnya tidak layak. Di titik ini saya berbeda pandangan. Pendefinisian terorisme memang tidak mudah. Terorisme lazimnya diartikan sebagai tindak kekerasan yang mentargetkan warga sipil dalam rangka mencapai tujuan politik atau ideologis. Itu jelas yang dilakukan ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, Organisasi Papua Merdeka, atau kaum teroris seperti Imam Samudra dan Amrozi. Mereka itu membunuhi warga sipil untuk menimbulkan ketakutan yang akan mempermudah mereka mencapai tujuan politik dan ideologis. Tapi buat saya, untuk derajat tertentu, bukankah itu juga yang dilakukan FPI? FPI melakukan kekerasan, mengarahkan sasaran pada masyarakat sipil dengan alasan untuk membela Islam. FPI menyerang... Oke. Terima kasih Bang Ade Armando. Dan sejak 1998 itu munculnya FPI, terutama 7 November Dewan Pengurus Pusat mengeluarkan pernyataan sikap mendukung pelaksanaan sidang istimewa Majelis MPR, menyampaikan aspirasi ke sidang istimewa tentang tuntutan rakyat menghendaki pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal, penghentian pedoman P4, dan pencabutan dwifungsi angkatan bersenjata. Itu FPI, pertanggungjawaban mantan Presiden Soeharto dan permintaan maaf dari golongan karya sebagai partai penguasa selama Orde Baru. Itu FPI yang merancang keinginan itu. 22 November 98 perkelahian meletus setelah terjadi perusakan sebuah masjid di bilangan Ketapang, Gajah Mada, Jakarta Pusat oleh kurang lebih 600 orang preman yang diduga dari FPI dan berhasil memukul mundur penyerang. Reputasi FPI melonjak setelah peristiwa itu. 24 Mei 1999 ya, menangkap seorang mahasiswa Universitas Tarumanegara yang bernama Filipus Cimio yang telah menurunkan spanduk FPI yang dipasang di jembatan penyeberangan di depan kampusnya karena tersinggung dengan isi tulisan spanduk berbunyi awas, waspada Zionisme dan komunisme masuk di segala sektor kehidupan. FPI yang melakukan itu. 13 September Laskar
FPI menutup tempat perjudian di Petojo Utara dan tempat pelacuran di Ciputat, Tanah Abang, Jakarta. Ya, FPI semua yang melakukannya. Oke lah, tetapi itu ada polisi. Polisi itu bekerja sama dengan pelacuran-pelacuran itu. Kenapa FPI yang marah? Biarin aja tugas polisi. Hanya untuk mencari nama itu FPI. Rizik. Tes DNA sana. 18 September 99 FPI menutup di Ciputat. Iya. Kemudian FPI menutup diskotek Indah Sari di Petamburan, Tanah Abang. 12 Desember Gedung Balai Kota DKI Jakarta diduduki selama 13 jam oleh FPI menuntut penutupan tempat hiburan selama bulan suci Ramadan, minggu pertama Syawal. Tahun 2000 terus. Bahkan sampai sekarang saya mengalami trauma juga ketika kelompok FPI itu mendatangi saya di kantor wali kota Bitung di Manado. Dia ngamuk-ngamuk karena saya seminar di situ. Apa urusannya? Kenapa FPI? Akhirnya apa? Pimpinan FPI ditangkap oleh Laskar Manguni. Mau disikat habis itu. Nah, mereka mau mengacaukan itu kota Manado yang damai itu dengan memasukkan kelompok FPI dan ingin merusak, pokoknya ribut aja yang dicari oleh FPI. Ya itu sama dengan teroris. 24 Juni 2000, 300 anggota FPI menyerang kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jalan Latuharhari di Jakarta Pusat. Protes laporan yang dikeluarkan oleh komisi tersebut peristiwa Tanjung Priok 1984. Para penyerang menuntut pembubaran Komnas HAM. Kok mereka berkuasa model begitu? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Habib itu maunya ngaco. Apalagi mereka dari Yaman. Nah, Yaman sedang habis-habisan dengan Israel. Tapi sekali lagi Israel nggak akan kalah dengan Yaman sekalipun. Bahkan Arab Saudi nggak pernah takut. Kalau mereka ribut, hancurin tuh batu hitam itu, Ka'bah itu dihabisin. Karena itu pusat penyembahan pagan sudah 1400 tahun yang lalu. Dan ibadah haji itu bukan ibadah menyembah Tuhan Allah yang benar. Iya. Kemudian 15 Agustus FPI mengeluarkan pernyataan sikap penolakan calon presiden wanita, yaitu Megawati waktu itu. Terus mereka hanya mengacaukan dari satu tempat ke tempat yang lain. 2021, 4 Mei kantor SCTV di Jakarta diprotes FPI karena menayangkan telenovela Esmeralda yang di dalamnya ada tokoh antagonis yang bernama Fatima. FPI khawatir citra buruk Fatima dalam sinetron bisa mencitrakan hal yang sama pada Fatima Az-Zahra putri Nabi. Orang cerita dongeng. Itu kan cerita dongeng. Sama dengan dongeng Nabi menaiki kuda warna putih berwajah perempuan. Apa? Sekarang bisa kamu menghentikan pembicaraan saya? Kalau begitu, akhirnya apa? STV menghentikan tayangan tersebut. Ini memang orang seni nggak tahu. Itu kan cerita.
Emang nabimu itu sudah rusak. Fatimah Zahra itu sendiri mati digencet pakai pintu oleh Umar bin Khattab. Sahabatnya sendiri dan mertuanya sendiri. Itu dijepit pakai pintu oleh Umar. Matilah istrinya Ali bin Abi Thalib, putri Muhammad sendiri. Tega. Sekarang kamu bisa nggak marahin tuh Umar bin Khattab? Saya punya sejarahnya semua. Saya menulisnya semua. 5 Oktober, Polda Metro Jaya menurunkan sekitar 1.000 petugas dari 4 batalion kepolisian mengepung kantor FPI di Jalan Petamburan 3, Jakarta Barat. Terjadi bentrokan. Tetapi akhirnya FPI ini menjadi bemper bagi polisi untuk menyerang tempat-tempat kemaksiatan itu. Supaya tempat-tempat itu mengajukan lagi izin uang preman itu. Memang otaknya polisi sama saja. Mafia. Apalagi 2002, 28 Januari FPI Maluku menggugat Kapolda Maluku, Kapolres Ambon yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, diskriminasi hukum dengan mengabaikan laporan ke Polres tentang keterlibatan Gereja Protestan Maluku, GPM, dan Gereja Roma Katolik, Keuskupan Amboina dalam konflik di Ambon. Kenapa ribut? Jangan mendatangkan tentara Islam ke Ambon. Udah ngaco. Ini aksi-aksi yang dilakukan FPI ini sangat memalukan. Terima kasih Bang Ade karena berani untuk melawan FPI itu. Sampai sekarang FPI sudah bubar. Jalan terus untuk toleransi dan damai Bang Ade. Tuhan memberkati.